Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Alvin Ali Fikri, NRP 033119400060 dari Teknik Geomatika Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil terkait identifikasi tutupan lahan perkebunan tebu dan potensi panen tebu menggunakan citra satelit dengan metode linear spectral mixing, di mana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngawi. Kemudian terkait hal yang melatar belakangi saya meneliti hal ini, yang pertama adalah berkaitan dengan neraca gula nasional, di mana dari tahun 2017 hingga tahun 2021 diketahui bahwa terdapat tren peningkatan defisit gula. Hal ini dikarenakan memang adanya peningkatan kebutuhan gula dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang tidak diimbangi dengan produksi dari gula itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tanaman tebu. Jadi tanaman tebu atau nama latinnya sakarum merupakan tanaman dengan kandungan sukrosa yang tinggi. Dan di Indonesia, tebu ini merupakan sumber pemenuhan kebutuhan gula pasir paling besar di Indonesia. Dan tanaman ini merupakan tanaman semi perennial, di mana dia memiliki 4 fase pertumbuhan yang diawali dengan fase perkecambahan yang berada pada 0 hingga 60 hari setelah tanam, kemudian fase pertunasan yang berada pada HST 60 hingga 150, kemudian ada fase pemanjangan batang yang berada pada HST 150 hingga 240, dan fase kemasakan yang berada pada HST 240 hingga 360. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Kabupaten Ngawi. Jadi Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki lahan tebu terluas dengan eh, luas lahan perkebunan tebu ini sekitar 4.500 hektar. Menurut data BPS Kabupaten Ngawi pada tahun 2022. Dan pada tahun 2022 dihasilkan tebu seberat 235.800 ton. Kemudian yang ketiga adalah terkait metode yang saya gunakan, yaitu terkait dengan penginderaan jauh untuk identifikasi informasi sebaran tutupan lahan perkebunan tebu, di mana metode secara spesifik yang digunakan adalah linear spectral unmixing, yang digunakan untuk memperoleh informasi dari piksel campuran atau mix pixel dengan mengkuantifikasi tutupan objek atau n-member pada tiap piksel di citra. Kemudian terkait dengan rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana sebaran tutupan lahan perkebunan tebu di Kabupaten Ngawi. Yang kedua, bagaimana akurasi hasil identifikasi tutupan lahan perkebunan tebu yang diperoleh menggunakan metode linear spectral mixing. Kemudian yang ketiga, bagaimana potensi panen tebu di Kabupaten Ngawi. Dan yang keempat adalah bagaimana akurasi hasil perhitungan potensi panen tebu yang diperoleh menggunakan metode regresi linear. Kemudian terkait batasan masalah sendiri, untuk area dibatasi pada Kabupaten Ngawi. Kemudian citra satelit yang digunakan adalah citra satelit Landsat 8 dan Landsat 9 dengan tanggal akuisisi 1 Januari 2020 hingga 28 Februari 2023. Kemudian digunakan data hasil panen tebu yang dihasilkan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah linear spectral mixing. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui sebaran tutupan lahan perkebunan tebu di Kabupaten Ngawi, kemudian mengetahui akurasi hasil identifikasi tutupan lahan perkebunan tebu yang diperoleh menggunakan metode linear spectral mixing. Yang ketiga mengetahui potensi hasil panen tebu di Kabupaten Ngawi, dan yang keempat adalah mengetahui akurasi hasil perhitungan potensi panen tebu yang diperoleh dengan metode regresi linear sederhana. Kemudian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi terkait persebaran tutupan lahan perkebunan tebu dan potensi hasil panennya pada Kabupaten Ngawi, di mana data ini dapat digunakan sebagai data dasar bagi Kementerian Pertanian dan stakeholder terkait untuk mengestimasi dan meningkatkan produktivitas tanaman tebu di Kabupaten Ngawi. Selanjutnya, terkait dengan metodologi, di sini dipilih lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Ngawi dengan koordinat geografis 110 derajat 10 menit hingga 111 derajat 40 menit bujur timur dan 7 derajat 21 menit hingga 8 derajat 31 menit lintang selatan. Kabupaten ini memiliki luas 1.394,74 kilometer persegi
dengan batas geografis di utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian pada batas geografis selatan, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan. Kemudian pada sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, serta di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Kemudian data yang diperlukan pada penelitian ini yang pertama adalah citra satelit Landsat 8 dan 9, data luas lahan perkebunan tebu, data validasi lapangan, data vektor batas registrasi dan lahan baku sawah, data fase tanaman tebu, data hasil panen tebu, data N-member tebu, dan data vektor pemukiman serta badan air. Kemudian untuk peralatan yang digunakan, di sini ada perangkat keras berupa laptop Asus K413FU dan spektrometer Ocean Optic USB 4000, serta perangkat lunak yang digunakan adalah QGIS versi 3,22, Google Earth Engine, dan Microsoft Office 365. Kemudian untuk tahap pelaksanaan diawali dengan identifikasi masalah dan studi literatur yang dilanjutkan pada tahap pelaksanaan yaitu akuisisi dan pengolahan pustaka spektral tebu, pembuatan pustaka spektral pendukung, dan pembuatan lahan baku perkebunan tebu dengan metode random forest. Kemudian dilakukan identifikasi tutupan lahan perkebunan tebu dengan data tersebut dan digunakan metode linear spectral mixing. Yang selanjutnya dilakukan perhitungan potensi hasil panen tebu dengan metode regresi linear sederhana. Hasil perhitungan potensi panen tebu dan identifikasi tutupan lahan perkebunan tebu, kemudian dilakukan uji akurasi dan validasi lapangan guna mengetahui tingkat akurasi dari klasifikasi menggunakan LSU dan kesesuaian terhadap kondisinya di lapangan. Kemudian dilakukan analisis data serta penyusunan laporan. Terkait dengan tahap pengolahan terkait pembuatan lahan baku perkebunan tebu, di sini yang pertama digunakan citra Landsat 8 dan Landsat 9 Surface Reflectance TR1 dan area sampel lahan tebu, jagung, dan lahan perkebunan, di mana dilakukan pengolahan lahan perkebunan dengan metode random forest. Setelah dilakukan klasifikasi random forest, dilakukan uji akurasi untuk mengetahui akurasi dari hasil klasifikasi. Kemudian data klasifikasi tersebut dikonversi dari data raster menjadi data vektor dan dilakukan pengolahan symmetrical difference dengan data vektor lain seperti data vektor batas administrasi Kabupaten Ngawi, data vektor lahan baku sawah, dan data vektor pemukiman serta badan air. Kemudian terkait dengan pembuatan pustaka spektral, di sini yang pertama dibuat pustaka spektral tebu menggunakan data spektral tanaman tebu yang diakuisisi menggunakan spektrometer USB 4000. Selanjutnya data rekaman spektral tersebut disatukan dan di-cleaning untuk meminimalisir adanya data outlier. Setelah itu dilakukan smoothing grafik dengan metode moving average dan dilakukan pembuatan rata spektral tebu berdasarkan kanal dari Landsat 8 dan Landsat 9. Selanjutnya dibuat pustaka spektral pendukung, dalam hal ini digunakan citra Landsat 8 dan 9, surface reflectance tier 1, dan data sampel titik objek pemukiman, sungai, danau atau waduk, dan tanah kosong. Setelah itu dilakukan perhitungan data spektral titik sampel pada tiap objek dan disatukan datanya yang kemudian digunakan untuk cleaning data untuk menghilangkan outlier data yang ada di data-data tersebut. Kemudian data tersebut dilakukan perhitungan rata untuk pembuatan pustaka spektral objek pendukung. Kemudian terkait dengan pengolahan linear spectral mixing, yang pertama digunakan citra Landsat 8 dan Landsat 9 surface reflectance tier 1, yang selanjutnya di clipping dengan data tutupan awan. Selanjutnya data hasil clipping tersebut dilakukan clipping kembali dengan data vektor lahan perkebunan tebu yang diperoleh menggunakan metode random forest, dan selanjutnya dilakukan perhitungan indeks spektral NDVI. Setelah dilakukan perhitungan indeks spektral NDVI, dilakukan NDVI masking pada citra tersebut dengan data rentang nilai NDVI per fase tanaman tebu yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Setelah dilakukan masking, dilakukan perhitungan linear spectral mixing dengan data N-member atau pustaka spektral dari tanaman tebu dan pustaka spektral pendukung, dan dihasilkan citra fraksi N-member. Citra fraksi tersebut dilakukan uji akurasi dan validasi lapangan untuk mengetahui tingkat akurasi dari klasifikasi LSU, dan validasi lapangan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian citra fraksi terhadap kondisi lapangan. Setelah dilakukan uji akurasi dan validasi lapangan, kemudian dilakukan identifikasi tutupan serta sebaran lahan perkebunan tebu, di mana kita akan mendapatkan informasi terkait luas lahan dan sebarannya, dan dihasilkan peta sebaran tutupan lahan perkebunan tebu dengan skala 1:100.000. Kemudian terkait dengan perhitungan potensi hasil panen, di sini terdapat
dua data yang digunakan, yaitu data hasil panen tebu pada tahun 2018 hingga tahun 2022, dan data luas perkebunan tebu pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Selanjutnya, dari kedua data tersebut dilakukan perhitungan potensi hasil panen tebu dengan metode regresi linear sederhana dan dilakukan analisis terkait potensi hasil panen tebu. Pada pengolahan ini akan menghasilkan dua produk, yaitu data potensi hasil panen tebu terhadap tahun panen dan data potensi hasil panen tebu terhadap luas lahan. Kemudian terkait hasil pengolahan, yang pertama adalah pembuatan pustaka spektral tanaman tebu, di mana pada pustaka spektral ini digunakan pustaka spektral pada fase Y dengan nilai yang tertera pada tabel di sebelah kanan dari kanal B1 hingga B5. Kemudian terkait pustaka spektral pendukung, di sini terdapat 4 objek, yaitu pustaka spektral objek danau atau waduk, pustaka spektral objek pemukiman, pustaka spektral objek sungai, dan pustaka spektral objek dari lahan kosong, di mana pada sebelah kanan dihasilkan nilai reflektan dari masing-masing objek pada kanal B1 hingga B5. Kemudian dilakukan pembuatan masking lahan perkebunan tebu. Di sini hasil klasifikasi dilakukan menggunakan metode random forest dengan overall akurasi 95,29% dan kappa akurasi 92,41%. Terkait dengan overall akurasi ini sudah memenuhi target minimum dari klasifikasi Citra sebesar 85% yang dirilis oleh USGS, dan terkait dengan kappa akurasi 92,41% dikategorikan sebagai tingkat kepercayaan tinggi. Kemudian terkait sebaran lahan perkebunan tebu, di sini digunakan Citra Landsat 8 Surface Reflectant Tier 1 dengan tanggal akuisisi 8 Oktober 2022 dengan cloud cover sebesar 40,35%. Citra ini dipilih dikarenakan Citra ini berada pada rentang 3 bulan terakhir di tahun 2022 dan sesuai dengan waktu perhitungan luas lahan perkebunan tebu oleh BPS Kabupaten Ngawi, dan pada rentang 3 bulan tersebut Citra ini memiliki cloud coverage yang paling rendah, yaitu sebesar 40,35%. Kemudian dari hasil analisis dengan LSU dihasilkan luas lahan teridentifikasi sebesar 4.136,560 hektar yang terbagi menjadi 4 fase pertumbuhan tebu, di mana pada fase perkecambahan terdapat 0 hektar luas lahannya. Kemudian luas lahan perkebunan tebu pada fase pertunasan terdapat 120,842 hektar. Kemudian fase tebu pemanjangan batang memiliki luas lahan sebesar 2.182,691 hektar, dan luas lahan fase tebu kemasakan berada di angka 1.833,27 hektar. Berikut adalah peta sebaran tebu di Kabupaten Ngawi pada tahun 2022, di mana bisa kita lihat terdapat dominasi perkebunan tebu di area timur dari Kabupaten Ngawi. Dan hal ini ditunjukkan pada data tabularnya, di mana pada daerah timur itu terdapat Kecamatan Karanganyar dengan luas lahan perkebunan tebu sebesar 808,807 hektar. Dan ada di Kecamatan Widodaren dengan luas lahan 988,155 hektar. Kemudian terkait dengan perhitungan potensi panen tebu, di sini ada prediksi potensi panen tebu berdasarkan tahun dengan grafik seperti berikut. Dan dari hasil perhitungan regresi linear sederhana pada dua variabel ini dihasilkan nilai korelasi Pearson sebesar 0,802, di mana dengan nilai korelasi Pearson 0,802 menunjukkan hubungan korelasi positif kuat antara hasil panen tebu dan variabel tahun. Kemudian terkait dengan prediksi potensi panen berdasarkan luas lahan, dihasilkan data regresi linear dengan grafik seperti berikut, dan korelasi Pearson sebesar 0,387. Nilai korelasi Pearson seperti ini menunjukkan bahwa antara variabel hasil panen dan variabel luas lahan menunjukkan nilai korelasi positif lemah. Kemudian untuk validasi lapangan dilakukan pada Desa Rejono pada tanggal 3 hingga 5 Februari tahun 2023. Dan untuk validasi lapangan sendiri dilakukan pengolahan LSU dengan Citra Landsat 9 Surface Reflectant Tier 1 yang diakuisisi pada tanggal 12 Januari 2023. Citra ini dipilih karena Citra ini memiliki tingkat waktu perekaman yang berdekatan dengan kegiatan validasi lapangan dan memiliki cloud cover yang paling rendah, yaitu sebesar 22,28%. Dari hasil uji akurasi yang dilakukan, diketahui bahwa
hasil klasifikasi menggunakan LSU memiliki overall akurasi sebesar 88,24%, di mana angka ini menunjukkan bahwa hasil klasifikasi ini memenuhi standar minimum klasifikasi citra yang dirilis oleh USGS dengan angka 85%. Kemudian dihasilkan kappa akurasi sebesar 76,31%, di mana eh, dengan kappa akurasi seperti ini menunjukkan tingkat kepercayaan sedang. Kemudian untuk validasi lapangan dilakukan pada 75 titik yang teridentifikasi sebagai perkebunan tebu di di Desa Rejono, dengan hasil pengolahan didapatkan titik sampel yang sesuai itu hanya 61 titik. Sementara 14 titiknya berada di titik yang tidak sesuai. Kemudian ada beberapa faktor pembeda hasil dari uji akurasi, validasi lapangan maupun luas lahan, yaitu yang pertama adalah citra satelit yang digunakan ini bersifat beresolusi menengah, yaitu berada pada resolusi 30 kali 30 meter. Kemudian pustaka spektral tebu yang kurang lengkap, baik dari sisi varietas maupun dari sisi fasenya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan nilai threshold NDVI yang mungkin kurang mendekati kondisi lapangan. Dan yang keempat adalah tidak adanya data varietas, fase, luas lahan maupun hasil panen yang dirilis oleh pabrik gula yang berada di Kabupaten Ngawi. Kemudian kita berlanjut pada kesimpulan. Yang pertama adalah peta fraksi yang dihasilkan pada Kabupaten Ngawi dilakukan menggunakan citra Landsat 9 yang diakuisisi pada tanggal 8 Oktober 2022 dan memiliki nilai rentang 0 hingga 0,831. Dari rentang nilai tersebut dibatasi dengan nilai threshold 0,51 untuk mendapatkan lahan tebu dominan dan didapatkan luas lahan sebesar 4.136,560 hektar. Kemudian yang kedua terkait dengan luas lahan yang didapatkan sebesar 4.136,560 hektar ini, apabila dibandingkan dengan luas lahan dari perkebunan tebu yang dirilis oleh BPS Kabupaten Ngawi pada tahun 2022, memiliki error sebesar 363,440 hektar. Dan untuk uji akurasi, menghasilkan user akurasi pada lahan tebu dan non-tebu masing-masing sebesar 90% dan 86,84%. Produser akurasi masing-masing pada lahan tebu dan non-tebu sebesar 83,38% dan 91,67%. Overall akurasi sebesar 88,24% dan tergolong memenuhi standar minimum akurasi klasifikasi sebesar 85%, dan kappa akurasi sebesar 76,31% yang tergolong sebagai tingkat kepercayaan sedang. Kemudian terkait prediksi panen tebu yang dilakukan dengan metode regresi linear sederhana dengan luas perkebunan tebu dan hasil panen tebu pada tahun 2018 hingga tahun 2022, dihasilkan dua produk, yaitu regresi linear potensi panen tebu berdasarkan eh, tahun yang memiliki nilai masing-masing 134.907, 178.326,8, 226.740,6, 200.100,6, dan 308.586,2 hektar. Sementara pada regresi linear dengan variabel luas lahan dihasilkan masing-masing nilainya dari tahun 2018 hingga tahun 2022 itu 222.173,4 hektar, 225.374,7 hektar, 265.153,1 hektar, 232.784,9 hektar, dan 244.345. Pada regresi linear dengan variabel tahun dan hasil panen tebu ini memiliki korelasi Pearson sebesar 0,802, di mana hal ini menunjukkan hubungan korelasi positif kuat. Sementara pada regresi linear dengan variabel luas lahan perkebunan dan hasil panen memiliki nilai korelasi Pearson sebesar 0,387 yang menunjukkan hubungan korelasi positif lemah. Terkait dengan saran, yang pertama adalah dapat dilakukan penelitian kembali terkait identifikasi varietas tanaman tebu menggunakan citra satelit yang memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi dari citra Landsat 8, di mana citra Landsat 8 sendiri memiliki resolusi 30 meter kali 30 meter per pikselnya. Citra satelit yang dapat digunakan antara lain seperti Sentinel-2 maupun WorldView 2. Kemudian terkait dengan pemrosesan algoritma menggunakan linear spectral mixing, sebaiknya dilakukan dengan memperbanyak pustaka spektral yang digunakan, baik pustaka spektral tebu terkait dengan varietas dan fasenya, dan pustaka spektral pendukung lainnya yang didapatkan dengan akuisisi lapangan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.